Menuju Cirebon bersama dengan rekan kami Camar Haenda di sana yang sudah bersama dengan para kuasa hukum dari Saka Tatal. Selamat pagi, Camar. Camar, kami terus mencoba untuk mendapatkan informasi terkini dari Cirebon, Jawa Barat bersama rekan kami Camar Haenda yang saat ini sudah di sana. Camar Haenda, informasi terbaru apa yang akan Anda sampaikan? Ya, selamat pagi. Gede dan juga pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Saka dan juga Ibu Titin selaku kuasa hukumnya. Kita akan langsung berbincang mengenai update siapa saja saksi yang sudah hadir dan ada berapa ahli yang telah tadi berbincang dan juga sudah berkoordinasi. Selamat pagi, Bu Titin. Tadi ada berapa ahli yang sudah hadir, Ibu? Kalau yang saya lihat Pak Susno Duadi sudah datang, kemudian Pak Reza Indragiri sudah ada komunikasi dalam perjalanan, kemudian Pak Azmi Syahputra sudah ada di Cirebon gitu. Jadi itu yang baru saya lihat, ada beberapa saksi yang memang sudah ada di Cirebon. Gitu. Ini secara spesifik akan menguatkan novum yang mana, Ibu? Itu kan masalahnya kehilafan hakim, kemudian juga apakah karena kita punya keyakinan itu laka lantas, makanya akan diulas oleh para ahli, kemudian juga tergantung keahliannya masing-masing. Pak Reza juga kan karena sekolah forensik, apa sih yang akan diulas di sana gitu, terutama kan kemungkinan kan tidak larinya ke materi kan, kalau ahli biasanya tidak lari ke materi, tetapi kalau Pak Reza apalagi misalnya latar belakangnya dan sebagainya, apa yang bisa kita gali dari situ. Tadi Pak Susno menyampaikan bahwasanya dirinya sudah 35 tahun menjadi penyidik begitu, Bu. Apakah Ibu yakin bahwasanya nanti apa yang disampaikan oleh Pak Susno akan betul-betul membuka kasus ini secara terang benderang? Ya, dan itu luar biasa Pak Susno Duadi hadir karena Pak Susno penyidik dan pernah memiliki posisi yang luar biasa di Polda Jabar. Tentu saja kan luar biasa gitu bisa hadir, dan Pak Susno juga memiliki berkas yang semua kami serahkan ke Pak Susno. Saya yakin akan memperkuat PK Saka dikabulkan oleh ahli-ahli yang memiliki kompetensi yang luar biasa terhadap keilmuannya. Jadi saya yakin banget, apalagi Pak Susno luar biasa sangat membantu. Sebenarnya bantuan Pak Susno kan justru untuk memberikan peristiwa ini supaya terang benderang, supaya transparan. Kami juga kan sebetulnya tidak pernah menyatakan unsur kepolisian yang buruk, tapi saya juga kan apa yang saya sampaikan berdasarkan fakta persidangan gitu. Nah, itu akan dikuatkan dengan keyakinan Pak Susno yang memang di bidangnya sudah memahami betul. Dia Pak Susno juga berada di dalamnya, yang tentu saja ini akan membuat terang benderang dari peristiwa ini sebenarnya. Apakah betul terjadi pembunuhan dan pemerkosaan atau memang hanya kecelakaan? Kalau saya dari orang sipil kan, kalau misalnya kecelakaan itu kecelakaan tunggal, ya sudah. Tapi kalau misalnya penyidik memiliki pemahaman kecelakaan itu karena ada sesuatu, kan bukan saya juga yang harus membuktikan. Siapa sih misalnya kecelakaan itu, apa penyebabnya, sehingga tetapi peristiwa meninggalnya Eki dan Vina karena kecelakaan itu faktanya gitu. Dari apa? Dari bukti-bukti kedua korban ditemukan genangan darahnya di situ, ada daging yang menempel di tiang PJU, bau tiang PJU, kemudian motor korban juga posisinya di situ. Itu yang artinya kematian korban itu memang di situ, di tempat pertama kali ditemukan sebagai korban kecelakaan. Kalau kecelakaannya tunggal tidak diakui oleh kepolisian, ya silahkan mencari tahu apakah misalnya kecelakaannya itu ada penyebab lain. Dari dulu kan saya menyampaikan itu gitu. Karena tidak ada bukti apapun di TKP kedua yang merupakan belakang showroom. Tidak ada darah, tidak ada apapun gitu. Bahkan motor juga kan ditemukannya di flyover Talun. Tidak ditemukan apapun ya, Bu ya. Tadi Pak Susno, meskipun persidangan belum dilaksanakan, tapi beliau menyampaikan bahwasanya Saka tidak bersalah, titik. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, seyakin itu? Saya sih dari 2016 yakin, tapi keyakinan saya kan tidak pernah didengar. Walaupun saya juga sudah komunikasiin ke media, sayangnya hanya media lokal. Sekarang luar biasa dukungan masyarakat yang memahami apa yang saya lakukan di 2016 itu betul. Hanya saja tidak blow up di media. Terima kasih kepada seluruh media yang mendukung terbukanya peristiwa ini. Bukan kita mengungkapkan keburukan, tetapi terbukanya peristiwa ini. Apa yang saya rasakan dulu sendirian di 2016, sekarang sudah semua masyarakat tahu. Terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Bu Titin, apa benar Anda sebelumnya sempat dicemooh, sempat diludahi pada saat 2016? Ya bukan ini lagi. Jadi setiap saya keluar dari kendaraan gitu, ingin menuju ruang sidang,
itu teriakan massa tuh, coba kalau yang terjadi itu sama anak kamu diperkosa dan sebagainya, karena kan mereka tidak tahu kebenarannya. Saya juga misalnya kita keluar ada ancaman, itu kan memang, jadi kita kalau keluar sidang tuh betul-betul harus menunggu suasana sepi. Kadang-kadang tengah malam baru kita keluar dari ruangan sidang. Apalagi misalnya Saka, mohon maaf, keluar dari mobil tahanan, udah segala macam lontaran yang sangat keji kita terima, pembunuh, pemerkosa dan sebagainya, itu terjadi di 2016. Jadi memang kondisinya luar biasa, mencekam gitu, tapi kan memang itu tidak terblow up secara luar biasa pula gitu. Jadi anggota dewan turut demo gitu sampai membawa massa gitu. Jadi alhamdulillah sekarang semuanya apa yang terjadi di masa lalu bisa saya sampaikan, dan saya sebenarnya punya bukti semua mengenai demo-demo yang terjadi, saya punya buktinya. Jadi saat itu demonya tembak mati para pelaku pembunuhan dan pemerkosaan, tembak mati anggota geng motor. Padahal yang ditangkap ini cuma kuli bangunan. Gitu. Hanya kebetulan di 2016 itu memang geng motor sedang menjadi pusat perhatian kan, malah waktu itu ada instruksi Kapolri untuk tembak di tempat geng motor kalau melakukan kerusuhan. Itu kan memang ada. Ini juga yang disampaikan oleh saksi fakta kemarin bahwa ternyata ketujuh tersangka ini bukanlah geng motor tapi kuli bangunan, begitu Bu? Ya, bukan geng motor, kuli bangunan gitu. Kan sekarang logikanya begini, tanggal 27 Agustus 2016 itu dianggap mereka sudah melakukan pembunuhan dan pemerkosaan. Sementara tanggal 28 kebiasaan mereka pulang kerja dari kuli bangunan nongkrong di depan SMP 11. Tanggal 29 nongkrong di depan SMP 11 sampai pada saat penangkapan memang itu base campnya mereka. Jadi kalau para kuli bangunan itu pulang kerja sekitar jam 4:30 nongkrong tuh di depan SMP 11 karena rumahnya di belakang gang itu memang udah mereka itu, dan warung Bu Nining itu udah kebiasaan mereka di situ gitu. Mana mungkin sudah melakukan pembunuhan pemerkosaan tetapi nyantai aja nongkrong gitu sampai tanggal 31 saat penangkapan. Logikanya juga nggak masuk. Hebat amat misalnya gini ya. Kita misalnya nggak bawa SEM, nggak bawa helm, ada polisi. Kan lari pontang-panting nyari jalan tikus. Sekarang ini sudah melakukan pembunuhan, pemerkosaan, asik loh nongkrong di situ gitu. Ibu, pertanyaan yang sama juga dilontarkan kepada Pak Susno. Apa urgensi dari peninjauan kembali ini? Karena kalau mengingat Saka ini kan sudah bebas murni begitu? Ya. Kalau Saka memang sudah bebas murni dan tidak ada lagi wajib lapor. Tetapi predikat Saka sebagai mantan terpidana akan terus melekat seumur hidupnya. Dia juga kan harus punya masa depan, dia harus menikah, punya anak, punya istri, kemudian juga harus bekerja. Kalau kita tidak melalui PK, nama Saka tidak bisa dibersihkan, predikat itu sampai mohon maaf, sampai akhir hayatnya akan dibawa oleh Saka. Sementara saya meyakini, Saka meyakini tidak pernah terlibat dalam peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang sudah diputuskan di pengadilan. Menyangkut hajat hidup seseorang. Menurut Ibu, apa yang pantas didapatkan oleh Saka kalau terbukti Saka tidak bersalah selain dari pembersihan nama baik? Kalau kami sih sekeluarga, Saka saya juga berkomunikasi, mereka juga orang kecil, tidak berpikir secara luar biasa harus ganti rugi ini itu. Yang penting nama Saka dipulihkan. Dinyatakan Saka tidak pernah terlibat dalam pembunuhan dan pemerkosaan seperti yang tertuang dalam putusan yang sudah ingkrah sampai di tingkat kasasi. Hal-hal lainnya saya berkomunikasi terus dengan Saka, keluarganya nggak sehebat apa yang disampaikan di luar, harus begana, harus enggak lah. Kita orang kecil. Ya. Baik, saya langsung tanya ke Saka ya. Saka, harapan Saka setelah adanya peninjauan kembali ini? Ya harapan Saka mah cuma satu, cuma pengen nama baik Saka tuh kembali lagi kayak dulu lagi, bersih lagi. Dan sama 7 yang terpidana yang tidak salah tuh dibebaskan. Jadi jangan seolah-olah menjadi tumbal. Saka ada rencana setelah ini melanjutkan kuliah atau bekerja? Ya kalau rencana paling Saka paling kerja lagi. Dukungan dari keluarga seperti apa? Ya kalau dukungan dari keluarga, ya alhamdulillah keluarga banyak menyupport Saka. Saka tuh harus berani menghadapi apapun. Selagi Saka nggak salah, maju terus. Kalau Saka yang salah, Saka minta maaf, jangan takut. Tapi kalau benar harus diperjuangkan. Iya. Bu, saya baru saja 2 hari mengenal Ibu dan juga Saka. Saya melihat adanya kedekatan secara emosional begitu ya. Sudah seperti anak sendiri. Seperti apa Bu komunikasi yang dibangun selama ini dari tahun 2016 sampai dengan sekarang dengan keluarga Saka?
Kalau Saka malah waktu sidang tuh nggak ngerti saya pengacaranya. Saya ngomong pelan juga, dia pandangannya kosong banget, dia nggak ngerti apa yang terjadi di 2016. Saya coba komunikasi dengan cara luar biasa juga nggak bisa. Tetapi sekarang ketika misalnya masalah ini, dia sepertinya sudah mampu merekonstruksi, oh iya dulu Ibu Titin ada gitu. Makanya sekarang kalimat-kalimatnya tuh dia yang malah mensupport saya di saat saya ini. Tapi kan yang jadi persoalan kan ini bertiga bersaudara gitu. Kadang-kadang dia nggak nurut sama kakaknya. Kalau saya misalnya ada keperluan Saka, kita harus ngomong ya di ini. Dia masih tidur, nanti video call tuh dari rumah. Kakaknya telepon, Bu, Sakanya susah dibangunin. Ya udah sok video call. Saya yang ngomong, Saka bangun nak. Jam segini kita mau pergi ya nak. Baru tuh bangun, jadi kadang-kadang begitu. Jadi mungkin dia sudah merekonstruksi. Dan saya kan nggak pernah maksa. Misalnya kita pergi nih, Bu pulang jam berapa? Jam 2 siang. Kenapa sih cepet ya Bu? Kenapa? Mau main layangan? Ya saya cepetin bener, sampai udah nggak pakai rem deh itu mobil gitu. Jadi memang Sudah seperti ibu dan anak ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Titin, Saka. Mudah-mudahan hari ini berjalan dengan lancar. Ya. Ya. Gede dan juga pemirsa, itu dari tadi perbincangan kami bersama dengan Bu Titin dan juga Saka. Sesaat lagi kita akan bersama-sama dalam satu mobil bersama dengan Ibu Titin dan juga Saka menuju ke Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Dan kami masih menanti sejumlah ahli yang sudah hadir. Tadi antaranya adalah Susno Duwaji selaku ex-Kabares Krim Polri. Kemudian tadi juga sudah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Ibu Titin bahwasanya Reza Indragiri selaku psikolog forensik juga akan hadir. Sementara demikian, Gede. Si Camar Haenda, atas informasi Anda kita akan terus memantau jalannya PK pada hari ini dan kita masih terhubung dengan Pak Reza. Pak Reza dari kuasa hukum dari keluarga Vina. Pak Reza, tadi kita sempat mendengar ada keterangan dari Bu Titin bahwa ada sejumlah fakta dari olah tempat kejadian perkara yang menunjukkan bahwa ini kasus yang terjadi pada Vina dan Eki diduga kuat sekali atau bahkan ini menjadi keyakinan bahwa Vina dan Eki ini murni kecelakaan karena ada di tempat kejadian perkara ada temuan daging begitu ya, serpihan daging di salah satu tiang begitu ya, dan kemudian ada fakta-fakta baru bahwa tidak ada orang yang menyaksikan secara langsung kejadian pembunuhan yang terjadi pada Vina dan Eki. Tanggapan Anda seperti apa, Mas Reza? Iya, seperti yang saya bilang tadi, ya itu kan sah-sah saja mereka bilang kecelakaan tunggal apa segala macam, dan kita tetap berpatokan memang pada saat itu motor yang dilihat itu memang hanya ada goresan kecil, bukan seperti kayak kecelakaan sampai luka yang begitu parah gitu kan. Jadi ya itu sah-sah saja mengajukan asumsi apapun atau opini apapun, yaitu hak dari pribadi mereka. Tapi kan silakan saja dibuktikan di pengadilan dan apapun nanti putusan akhirnya kita akan menghormati dan menghargai itu. Dan kita akan legowo kalau misalkan memang itu kecelakaan tunggal. Jadi kita tidak ngotot-ngotot juga kalau misalkan setelah ada putusan akhir nanti bahwa itu kecelakaan, ya kita pasti akan menerimanya. Iya. Gitu. Tapi sekarang kita masih berpegang teguh bahwa itu pembunuhan berencana yang disertai pemerkosaan. Baik. Terima kasih Pak Reza Pramudia, kuasa hukum dari keluarga Vina, atas informasi Anda dan waktu bergabung bersama kami di Breaking News. Selamat beraktivitas, Pak Reza. Dan kini kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Saat sidang PK Tatal kemarin, kesaksian Renaldi menceritakan bahwa terdapat kekerasan saat penangkapan ke-8 terdakwa. Dirinya pun sempat merasakan dan melihat terdakwa lainnya disiksa oleh oknum polisi, diminta untuk mengakui hal yang mereka tidak ketahui. Siapa yang paling parah dipukul? Eko, kakak saya, Hadi, Jaya, saya, Saka, ya semua lah Pak. Memang bulan-bulan aja sampai 1 bulan saya baru beres minta Pak. Jalan aja nggak bisa. Lapor wajib juga saya masih kaprot Pak, balik-balik. Saya 1 bulan lapor wajib ditetap Senin Kamis itu saya ke situ masih saya balik-balik Pak. Sama siapa? Sama Anit yang di situ Pak. Masih ingat namanya? Kalau Anit nggak ingat. Saya Senin Kamis itu ya lapor wajib, ditangguh balik-balik. Padahal itu baru sembuh. Tapi ya saya yang ngerasa kayak gitu ya udah sok dipukul. Dong saya merasa nggak apa-apa ya Pak. Bilangnya udah sehat Pak. Ya langsung tabok balik-balik Senin Kamis. Kamu pernah melihat Saka Tatal waktu dipukul? Iya.
Di berapa kali Saka total mengalami penyiksaan? Banyak, sama, banyak. Apa yang disampaikan? Dampak dari pemukulan itu harus mengakui atau apa? Harus mengakui Pak, padahal itu nggak tahu. Eka Sandi dipukul juga? Dipukul. Kan sampai remuk Pak, sampai jalan-jalan aja nggak bisa aja Pak. Sampai mau masuk ke penjara aja kan sampai pada ngesel Pak itu tuh. Udah darah semua Pak, udah nggak pada gimana ya, pada nggak kuat lah. Kayak udah binatang bisa tuh, dia tuh udah nyampe sana tuh Pak. Udah mau nyampe penjara aja saya udah dipukulin sama gembok, baru mau masuk tuh. Habis pukulin gembok saya diminum air kencing. 1 gelas gede, semuanya harus minum. Habis minum air kencing itu ada polisi yang bawa sendal hanger, semua ditabokin. Ya akhirnya sampai remek Pak. Ya, sementara itu pernyataan saksi Rinaldi ini dibantah ayah Eki, Ibtu Rudiana, yang pada 2016 lalu ikut menangkap 8 terpidana. Rudiana memastikan tidak ada penyiksaan dan ada 3 pelaku yang masih buron pada 2016 lalu. Kalau saya mendasari informasi dari saudara D sama A, yang mana dia melihat pada saat malam minggu ada upaya penganiayaan dan pengejaran. Yang kemudian ketika dia menyampaikan kalau dia hafal motornya warna hijau, dia saya memperlihatkan motor yang saya foto di Polsek Talu, dan dia menyampaikan betul itu motor yang dilakukan penganiayaan. Kalau dalam keadaan gelap dan ada jarak 100 meter, sebagaimana didengung-dengungkan oleh mantan kabar eskrim, siapa tuh? Susno Aji. Bagaimana mungkin Dede dan Aib bisa melihat bahwa itu adalah si ini, si Peggy gitu loh. Menurut Bapak gimana? Yang pasti yang saya dapat info dari si Aib, kalau dia melihat dan hafal orangnya. Hafal orangnya? Tidak betul. Kemudian ketika saya jam 2, jam 14 dapat informasi, saya tukar HP sama Aib, sekitar jam 16 Aib telepon saya. Yeah. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Yeah. Dan datanglah kami ke sana. Kemudian dengan baik-baik Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang menjadi dasar kami untuk menyerahkan ke SPK. Bagaimana orang baru ditanya langsung mengaku? Tentunya ada upaya kami untuk apa benar disiksa Pak? Tidak ada Pak. Karena itu katanya disiksa, digoreng atau diapa? Saya menyerahkan ke reskrim, posisi masih itu dan kami foto Pak. Ada dokumentasinya. Bisa saya proses. Para pelakunya ini loh. Para pelaku benar disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada. Tidak ada? Tidak. Dan posisi masih utuh. Bukannya utuh, tidak ada penganiayaan. Dari mana Bapak kenal Dede dan Aib? Pertama kali sampai tahu bahwa dia saksinya. Betul, pada saat kami berempat coba mencari informasi dari mulai TKP mayat, kemudian coba cari CCTV, tidak berapa lama kemudian sekitar jam 2 melintas dekat Alfamart, saya masuk Alfamart juga nyari CCTV, tapi tidak ada CCTV di situ. Kemudian keluar Alfamart, saya melihat Aib sama Dede nongkrong di depan cuci mobil. Jadi kita samperin. Campari di interview gitu ya? Artinya semua orang yang di situ kami tanya Bang, namun Aib sama Dede yang memberi informasi. Oh begitu. CCTV di mana sekarang? Itu ditanyain orang juga? Ya, CCTV yang di Perumahan Begadan memang sempat saya lihat, namun posisi CCTV tidak jelas mengarah ke jalan raya, cuma mengarah ke perumahan Begadan, dan itu sudah saya sampaikan ke penyidik. Tapi di CCTV kelihatan nggak ada penganiayaan? CCTV tidak mengarah ke flyover, mengarah ke jalan raya aja, tidak melihat jelas. Dan saya tidak mengambil karena semua begini Pak. Oke, Bapak yakin nggak bahwa 3 yang fiktif ini bukan fiktif? Karena 2 yang DPO itu di dalam BAP, ini ada semua BAP di sini mengatakan mereka lah yang membawa mayat ke flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan. Yaitu 2 DPO itu. Bagaimana Pak? Bapak yakin nggak bahwa itu bukan fiktif? Yang DPO Pak? Ya, kan di BAP dikatakan yang membawa mayat itu ke flyover, meletakkan di flyover agar kelihatan seolah-olah kecelakaan adalah 2 nama yang DPO ini. Siapa namanya? Andi sama Dani Bang. Siapa? Andi dan Dani. Nah, menurut Bapak gimana? Kaitan keterangan para terpidana, saya tidak baca testan. Cuman yang saya tahu pada saat menggali informasi dari mereka bahwa menyebutkan di antaranya 3 orang yang belum diamankan, di si Dani, si Peggy alias Serong,
satu lagi si Dani, Andi sama Pegalis Perak. Jadi cuma sekedar menyebutkan. Dalam sidang peninjauan kembali, perdebatan terjadi antara saksi Yogi Nainggolan yang juga kuasa hukum 5 terpidana dengan jaksa penuntut umum atau pihak termohon. Jaksa mempertanyakan keberadaan saksi saat terjadinya peristiwa yang menyebabkan meninggalnya Vina dan Eki. Saudara ada di lokasi kejadian? Saya? Iya. Pertanyaannya sangat nggak nyambung nih. Enggak, ini saya bertanya karena yang mulia tidak. Pertanyaan saya iya apa tidak, Pak? Jangan gitu dong bertanya. Izin yang mulia. Izin bertanya. Majelis yang Karena mulia. beliau saksi. Saya lawyer kan. Izin yang mulia. Kita tanyakan kepada yang mulia. Siap. Tadi sudah dijelaskan oleh saksi bahwa ia adalah lawyer dari terdakwa yang dewasa ya, Baik. dewasa, yang 5 orang. Berarti beliau tidak pernah ya, Bu, di sana? Ya. Jangan gitu pertanyaannya dong. Saya tidak dibatasi untuk bertanya yang mulia kecuali yang mulia membatasi. Izin yang mulia. Bentar, saya tanyakan. Saya Baik, bertanya baik. ya. Yang mulia yang bertanya. Saya yang Siap. bertanya. Iya. Bentar, saya yang bertanya. Ya. Jadi Bapak ada tidak di lokasi, gitu aja. Kalau bilang tidak, itu kan yang dibutuhkan oleh si termohon. Saya kan Karena lawyer kan? Nah, itu. Berarti Tahu tidak ada yang mulia. jawabannya. Tidak. Siap. Nah, itu ya. Untuk itu kami minta untuk dicatat di dalam persidangan bahwa keterangan beliau ini sebagai testimoni de audito, Bu. Jadi tidak pernah. Silahkan saudara bertanya. Hak saudara Baik. untuk bertanya Ya, bukan untuk untuk menyimpulkan. sementara saya cukup, Bu. Ya, ini ditambahi oleh Sudah dicatat dalam oleh berita acara. rekan Jadi saya. Siap. Sebentar, dengarkan dulu. Dengar sebentar. Hei. Sebentar. Kuasa pemohon tadi sudah ditunjukkan juru bicaranya siapa. Kemudian tadi sudah dari majelis juga sudah menerangkan bahwa dari termohon hanya punya hak untuk bertanya, tidak untuk menyimpulkan. Apapun yang disampaikan oleh termohon, tadi ada keberatan dari termohon, tetap akan dicatat dari dalam berita acara, gitu ya. Jadi biarkan, terserah. Tapi kami akan melihat nanti, akan tetap dicatat dalam berita acara. Gitu ya. Tapi izin yang Ya. mulia. Kan apa yang dikatakan oleh rekan jaksa ini kan saya mengatakan testimoni dia itu. Iya, sebentar. Tadi sudah kami catat dan sudah kami tegaskan bahwa memang Bapak ada lawyernya. Betul. Bukan berarti Bapak ada di situ, kan seperti itu. Ya, sudah ya, cukup. Tapi Ya, pernyataan silakan. testimoni itu dicabut dulu. Sudah catat dalam berita acara. Cabut dulu, Ya. bro. Cabut dulu. Anda ngerti Nanti akan nggak? mempertimbangkan adalah Mahkamah Agung. Semua yang terjadi dalam persidangan tetap akan dicatat Begini, dalam Bu, saya ini Ya, dosen, silakan, Bu. ya. Dosen. Kalau saya mendengar seperti itu rasanya miris nih kan ya. Ya, pastikan Anda tetap bersama kami pemirsa karena Breaking News masih akan kembali usai jeda. Bertemu dengan Rudiana. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk dimintai kesaksian. Saksi. Saudara sudah mencabut laporan atau keterangan saudara baik di pengadilan maupun di BAP, betul? Betul. Tentunya ada penyebabnya kan? Ya, betul. Karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, begitu? Ya, betul, Pak. Nah, apa yang tidak sesuai fakta dan apa yang faktanya, tolong saudara jelaskan kepada kami di depan yang majelis hakim. Oh, yang faktanya itu emang saya tidak ada di saat kejadian. Yang tidak faktanya itu, ya orang berpikirnya saya ada di situ, Pak. Artinya ketika saudara membuat berita acara itu, apa yang saudara katakan dari kebohongan itu? Kan kalau misalnya saudara tidak ada di situ, berarti tidak ada cerita apa-apa, ya? Ya, betul, Pak. Pada kenyataannya saudara ceritakan bahwa ada kejar-kejaran, Ya, ada lempar-lemparan. ya, betul, Pak. Nah, itu termasuk yang saudara cabut? Ya, itu yang saya cabut, Pak. Baik. Waktu itu saudara sempat di BAP? 2016 ya di BAP. Siapa yang dampingi waktu itu? Tidak ada sama sekali, Pak. Siapa yang mengarahkan isi BAP-nya waktu itu? Sehingga ada cerita bahwa ada kejar-kejaran dan lempar-lemparan. Penyidik, Pak. Penyidiknya namanya siapa? Saya lupa. Ada Rudiana waktu itu? Oh, seingat saya tidak bertemu Pak Rudiana di situ, tapi ada teman saya 2 itu dia bertemu katanya. Intinya itu arahan Rudiana? Tidak tahu saya, Pak. Ya, maksud Anda, saudara mau mengatakan bahwa ada peristiwa yang tidak sebenarnya terjadi yang Anda alami dan tidak Anda ketahui, kenapa bisa ada tulisan seperti itu di berita acara itu?
Awalnya kan saya nggak tahu nih isi BAP para saksi nih Pak. Terus saya dijemput di rumah, tiba-tiba saya diperiksa di kantor. Oh iya aja gitu. Saya menolak Pak. Oh menolak. Tapi Menolak. kenapa faktanya ada di tulisan tersebut ataupun di pengadilan? Tetap dipaksa. Dia bilang katanya ini nggak usah bohong, kamu ada di situ katanya. Ada ancaman? Ancaman atau teror atau intimidasi? Hanya bilang begitu saja sih Pak. Berarti kamu dalam keadaan terancam dan ketakutan begitu? Pasti Pak. Apa yang membuat moral atau hati kamu sehingga kamu punya niat untuk berkata jujur? Pak, saya tidak mau fitnah Pak. Pasti dosa besar itu Pak. Setelah 8 tahun kamu menyembunyikan fakta itu, berbohong, kemudian menyadari bahwa itu adalah fitnah. Pasti Pak. Kamu nggak tahu bahwa resiko kamu melakukan itu ada resiko ancaman pidananya? Tidak tahu Pak. Sampaikan di sini. Mungkin ada hal-hal yang sifatnya, apakah kondisi namanya perempuan kan tahu, mungkin waktu itu dia lagi sehat, mungkin lagi berhalangan. Lagi haid Pak. Lagi haid? Ya. Maksudnya lagi haid menstruasi? Ya. Jadi pas siang dijemput sama aku sama Mega, kira-kira nyampe rumah aku tuh jam 2, kurang lebih jam 2 Pak. Pas begitu baru masuk ke dalam rumah, si Meganya ke WC, si Vina tuh bilang begini Pak, Wid ada uang nggak? Dia bilang begitu. Aku minjem dong 50 aja buat beli pembalut sama beli Indomie 2. Ini kesaksian baru terungkap di sini, karena kalau disesuaikan dengan hasil lab cream atau visum itu memang ada pendarahan aktif itu. Saya nggak tahu, nanti kita akan sampaikan ke saksi ahli nanti. Tapi kalian yakin bahwa ada Vina waktu itu lagi haid? Iya yakin Pak. Yakin Pak karena saya nyuci darahnya. Nyuci Kan jadi saya tuh pulang kan dari main sama pacar saya, kurang lebih jam 10, saya balik lagi ke rumah Widi. Saya kan maaf mau buang air kecil. Nah di situ ada celana dalam sama pembalut, tapi itu masih banyak darah Pak. Nah kan kalau saya orangnya risih gitu tuh Pak. Risih saya siram-siram. Nah itu tuh ada juga conditioner sunslick warna kuning punya saya, soalnya habis. Saya kan sambil marah-marah, soalnya saya belum pernah pakai sama sekali, tapi kok udah habis. Ini pembalut punya siapa? Jorok banget, kebiasaan, nggak pernah dicuci atau ini gitulah Pak. Nah terus kata Widi, itu tuh anak itu, gitu Pak. Ini kesaksian sangat penting sekali. Nah jadi cuci sama sayanya Pak. Artinya, tapi pakai kaki. Saudara saksi, kalian itu disumpah loh. Disumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di atas suka Al-Qur'an lagi. Artinya ini jangan seolah-olah kalian ngarang-ngarang atau mungkin lupa, mungkin pada saat sebelum kejadian, memang pada hari tanggal 27 Agustus. Iya. Jam berapa sore? Malam Pak, jam 10-an. Saya pulang dari main sama pacar saya, balik ke rumah Widi. Kan buang air kecil. Nah itu. Berarti 26 kalau malam. 27 cuci celana dalamnya tanggal berapa? Tanggal 27 itu Pak. Oh iya, malam minggu. Oh waktu itu Vina udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Tapi yakin keluar. Itu celana dalam milik Vina? Yakin Pak, karena itu celana dalamnya punya dia. Saya pernah nyuci, pernah jemur juga Pak. Artinya ini Vina kalau tidur di rumah kamu, dia nggak bawa pulang celana dalamnya? Enggak, ada 2 Pak. Yang dia tinggal di situ Pak. Cuma celana dalam itu aja. Itu aja, saya silakan beritin. Ada kejadian lain yang penting mungkin untuk disampaikan di sini? Mungkin ada hal-hal yang sifatnya, apakah kondisi namanya perempuan kan tahu, mungkin waktu itu dia lagi sehat, mungkin lagi berhalangan. Lagi haid Pak. Lagi haid? Ya. Maksudnya lagi haid menstruasi? Ya. Jadi pas siang dijemput sama aku sama Mega, kira-kira nyampe rumah aku tuh jam 2, kurang lebih jam 2 Pak. Pas begitu baru masuk ke dalam rumah, si Meganya ke WC, si Vina tuh bilang begini Pak, Wid ada uang nggak? Dia bilang begitu. Aku minjem dong 50 aja buat beli pembalut sama beli Indomie 2. Ini
kesaksian baru terungkap di sini. Karena kalau disesuaikan dengan hasil lab krim atau visum itu memang ada pendarahan aktif itu. Saya nggak tahu, nanti kita akan sampaikan ke saksi ahli nanti. Tapi kalian yakin bahwa ada Vina waktu itu lagi haid? Iya, yakin Pak. Yakin Pak, karena saya nyuci darahnya. Kan jadi saya tuh pulang kan dari main sama pacar saya, kurang lebih jam 10, saya balik lagi ke rumah Widi. Saya kan mau buang air kecil. Nah, di situ ada celana dalam sama pembalut, tapi itu masih banyak darah, Pak. Karena nggak terang, karena terlalu ini ya, diambilnya terlalu besar. Ini baju. Jadi betul, pada tanggal, saya sih hanya ingin memastikan, pada tanggal 27 Agustus 2016, Vina berada di rumah Widi, meminjam bajunya Widi. Hampir Widi tidak memberikan karena ini dari pacarnya. Pada saat di rumah sakit, ini motif bajunya. Nah, sama ya Bu ya? Sama. Kenapa saya ngomong soal jam 10? Jadi mohon maaf kalau di Cirebon, saya juga ibu rumah tangga. Jadi ada kebiasaan yang tidak tertulis di Cirebon. Kita bukan kota besar ya. Anak perempuan, kalau misalnya ada keperluan jam 9 malam harus sudah sampai di rumah. Tetapi kalau pada malam minggu, kita kasih toleransi nih para orang tua sampai jam 10. Karena apa? Dan ini relevan dengan apa yang saya sampaikan di persidangan di 2016. Pada saat orang tua Vina dihadirkan, bapaknya saya tanya, "Bapak, saya ibu rumah tangga," saya bilang, "kalau biasanya di Cirebon kalau anak maghrib pulang sekolah belum datang ke rumah, pasti dicari," saya bilang. "Tapi ini bapak kok anak sampai jam 10 malam tidak dicari, kenapa Pak?" Jawaban dari saksi waktu itu di persidangan, saya ngomong di persidangan, "Anak saya sering menginap di rumah temannya." Nah, berarti dulu saya nggak sanggup ngomong gini di media, karena apa? Pasti saya dibully dong. Orang udah meninggal diomongin pulang malam. Tapi ternyata setelah Widi muncul dan Mega muncul dan mereka menyatakan Vina menghina, padahal perkenalannya juga belum lama. Kemudian pinjam bajunya, baru sekarang saya berani. Ada fakta persidangan, ayahnya Vina mengatakan Vina jarang tidur di rumah dan sering menginap di rumah temannya. Ini terkonfirmasi. Artinya Ibu sudah ada komunikasi sebelumnya dengan orang tua Vina ya Bu? Bukan komunikasi, itu terungkap di persidangan. Di persidangan? Di persidangan 2016. Saya ingat betul pertanyaan saya, kenapa kok anak sampai jam 10 malam tidak dicari? Gitu. Jadi jawabannya karena sering menginap di rumah temannya. Kemarin kan sempat ada yang bilang bahwasanya kenapa sangat spesifik sekali 22.05 begitu Bu? Ya. Karena kan berarti aturannya Widi, kalau jam 10 nggak enak, kalau kan sama karena orang aturan. menginap di rumah orang lain begitu Bu ya? Aturan kan sama, di Cirebon hampir sama begitu. Kalau anak perempuan jam 9, kalau ada keperluan apakah itu misalnya belajar bersama dan sebagainya, kamu jam 9 harus sudah pulang, sudah ada di rumah. Tapi kalau malam minggu kami semua ditoleransi sampai pukul 10. Makanya apa pertanyaan saya di persidangan dulu dengan keterangan Widi, ya memang itu kebiasaan kami gitu. Terutama ini foto Widi diberikan baru saja Ibu ya? 2 bulan yang lalu? Enggak, kalau foto Widi, ini karena ada keterangan Widi, saya kan cari tahu ada nggak Widi punya baju yang sama. Untuk mengkonfirmasi foto Vina ini ya Bu ya? Ini sih baru 2 hari menjelang sidang. Saya minta ini ke Widi, ternyata Widi punya fotonya yang kalau ini 2 bulan yang lalu saya terima. Karena gini, ketika novum itu saya terima, salah satu diantaranya Vina mengenakan, mohon maaf, pakaian celana dalam dengan kondisi kaki kelihatan dan itu bersih. Cuman waktu saya terima novum itu dan sebelum saya serahkan ke keluarganya Saka, saya sempat nanya, kok ini bagian depannya kelihatan agak penuh ya, agak tinggi gitu. Nah, ternyata terkonfirmasi ketika Widi dan Mega menyatakan Vina sedang menstruasi. Saya juga, oh pantesan. Jadi kegalauan saya ini kenapa ya ada seperti ada pembalut gitu. Terkonfirmasi. Dan ada fakta bahwasanya Vina menggunakan pembalut begitu ya Bu ya? Dan meminjam uang 50.000 itu Bu ya? Apalagi Mega menyatakan dia sempat mencucikan pakaian dalamnya, celana dalamnya dan membersihkan, mohon maaf, darah menstruasinya karena Vina hanya menggeletakkan begitu saja di kamar mandi gitu. Dan terkonfirmasi, kenapa sih dulu hasil visumnya seperti ada perdarahan? Oh, perdarahannya berarti perdarahan menstruasi. Ibu, yang ingin saya konfirmasi bahwasanya sampai dengan pukul 22.05 waktu Indonesia Barat ini masih ada
komunikasi. Sedangkan di BAP sebelumnya itu 21.00 sudah mulai ada pengejaran dan juga percobaan pembunuhan begitu. Itu yang tidak relevan begitu ya Bu ya? Relevan. Iya, karena kalau misalnya Vina masih berkomunikasi seperti yang terungkap di persidangan kemarin di pukul 22.05 sampai 22.00 sebelum setengah 11, sementara dalam kesaksian Liga Akbar yang belum dicabut kan 21.15 aja saya dulu masih tanda tanya, apa mungkin gitu 45 menit ada peristiwa yang luar biasa. Tetapi kan malah terkonfirmasi sekarang pukul 22.05 sampai menjelang setengah 11 tidak ada gitu. Tidak ada peristiwa seperti itu. Oke.